Real Madrid sempat jumawa nggak butuh bek tengah baru usai gagal merekrut Lenioro. Namun Los Blancos akhirnya mengalami krisis pertahanan karena tumbangnya sejumlah pemain kunci. Carlo Ancelotti dipusingkan dengan absennya Eder Militao, Dani Carvajal hingga David Alaba. Los Blancos pun langsung bergerak mencari deretan bek papan atas di musim dingin. Beberapa nama beken sudah diincar El Real untuk dibawa pulang ke Santiago Bernabeu. Bagaimanakah siasat Real Madrid menambah lini pertahanan? Blunder kehilangan bek incaran di musim panas. Real Madrid harus kehilangan bek tengah incaran di musim panas lalu. Lenioro yang sudah lama dibidik ternyata lebih dulu ditikung oleh Manchester United. Bek asal Perancis ini lebih memilih berlabuh ke Old Trafford karena Los Blancos ogah bayar mahal. Real Madrid menolak permintaan Los Lille yang membandrol euro senilai 62 juta euro. Bek kelahiran Saint-Maurice ini juga baru satu musim tampil gacor di Ligue 1. Ditambah lagi Real Madrid juga ogah memberikan gaji fantastis karena sang pemain masih kurang pengalaman. Sementara MU berani menyodori euro dengan gaji 154.000 euro per pekan. Setelah gagal merekrut sang wonderkid, Carlo Ancelotti jumawa nggak butuh tambahan bek tengah baru. Saya rasa skuad yang ada di Real Madrid sudah mencukupi kebutuhan. Kami nggak akan mendatangkan seorang bek tengah karena memiliki pemain seperti Alaba, ucap Ancelotti. Selain itu, Ancelotti sendiri juga percaya kalau mereka memiliki lini pertahanan yang cukup solid. Kami memiliki Jesus Vallejo yang sudah kembali. Kami juga memiliki banyak bek tengah muda seperti Joao, Jacobo, dan Raul Asensio yang memperlihatkan kualitasnya, puji Ancelotti. Namun lini pertahanan Real Madrid masih kehilangan David Alaba yang belum pulih. Joan Martinez selaku wonderkid juga mengalami cedera parah pada pramusim. Barisan pertahanan Los Blancos semakin menipis karena sudah melepas dua bek tengah. Nacho Fernandes dan Rafa Marin baru saja didepak Real Madrid di musim panas. Ambisi mengejar William Saliba. Krisis pertahanan diprediksi akan memaksa Real Madrid segera memburu bek tengah anyar. El Real baru saja kehilangan Eder Militao dan Jacobo Ramon yang menepi akibat cedera. Los Blancos hanya punya Antonio Rudiger dan Jesus Vallejo selaku bek tengah murni. Alhasil Real Madrid dirumorkan akan segera aktif belanja bek tengah baru di musim dingin. Namun El Real sudah lama nggak pernah mendatangkan rekrutan anyar di bursa Januari. Los Blancos terakhir kali belanja di jendela musim dingin saat merekrut Brahim Diaz pada tahun 2019. Meskipun begitu, Real Madrid dirumorkan membidik William Saliba sebagai incaran utama. Bek 23 tahun ini berhasil tampil gemilang sebagai tembok pertahanan kokoh Arsenal. Di musim ini, Saliba sukses membawa skuad meriam London baru kebobolan 6 kali di Liga Inggris. Pemain asal Perancis ini menjelma sebagai salah satu bek terbaik di Premier League. Kubu Los Blancos dikabarkan sudah melakukan kontak dengan agen Saliba. Namun ambisi Real Madrid diprediksi akan terganjal harga mahal sang pemain senilai 80 juta euro. Selain itu, Arsenal diprediksi nggak akan mudah melepas bek utamanya ke klub lain. Ditambah, bek kelahiran Bondi ini sudah nyaman bermain di skuad meriam London. Saliba bahkan punya ambisi terus bertahan di Arsenal demi meraih lebih banyak gelar. Saya ingin memenangkan segala trofi bersama Arsenal. Saya juga ingin untuk menjadi salah satu legenda di Arsenal serta timnas Prancis, ungkap Saliba. Walaupun dihalangi Arsenal, ambisi Real Madrid untuk menebus sang pemain gak akan surut. Los Blancos gak bakal kesulitan menebus harga mahal Saliba. Selain itu, El Real juga bisa merayu sang pemain dengan iming-iming trofi bergengsi. Pindah ke Real Madrid bakal mempermudah jalan Saliba untuk meraih banyak gelar. Mencari bek veteran yang kontraknya segera berakhir. Jika gagal merayu Saliba, Real Madrid sudah menyiapkan sejumlah nama alternatif. Salah satunya dengan mengincar Aymeric Laporte untuk diboyong pada musim dingin mendatang. Pemain asal Spanyol ini bisa menambah stok bek tengah kiri Real Madrid. Sejauh ini, Los Blancos hanya memiliki David Alaba yang fasih bermain di posisi ini. Laporte sendiri juga dirumorkan ingin segera kembali bermain di Eropa. Dilansir dari Daily Mail, sang pemain mulai nggak betah membela Al Nassr di Saudi Pro League. Saya menunggu tawaran dari Eropa. Cepat atau lambat, saya akan kembali,
ucap Laporte. Ex-pemain Manchester City ini sebenarnya hampir diboyong Real Madrid pada musim panas lalu. Sayangnya kepindahan Laporte ke Santiago Bernabeu akhirnya gagal terwujud. Jika kembali gagal mendapatkan Laporte, El Real diprediksi akan membidik Jonathan Tah. Alasannya karena bek asal Jerman ini juga bisa didatangkan Los Blancos secara gratis. Pasalnya kontrak Tah bersama Bayer Leverkusen akan segera berakhir pada musim panas 2025. Kedatangan Tah diproyeksikan untuk menggusur Jesus Vallejo dari barisan pertahanan. Sebab Carlo Ancelotti dikabarkan mulai frustasi dengan performa bek asal Spanyol ini. Real Madrid harus bergerak cepat mengamankan tanda tangan Tah yang juga diincar oleh Juventus. Skuad asuhan Thiago Motta ini memang hobi mengumpulkan pemain gratisan. Namun Juventus dikabarkan bakal kesulitan menuruti permintaan gaji 5 juta euro per musim yang diinginkan oleh Tah. Real Madrid juga harus mewaspadai ancaman Barcelona yang dikabarkan tertarik memboyong Tah. Dilansir dari media Mundo Deportivo, Blaugrana serius membidik sang pemain. Membidik Trent Alexander-Arnold pengganti Dani Carvajal. Real Madrid juga sedang gencar mencari amunisi baru di sektor bek sayap kanan. Pasalnya Dani Carvajal selaku andalan utama baru saja dihantam cedera ACL. Pemain asal Spanyol ini langsung menepi selama berbulan-bulan usai menjalani operasi. Alhasil Los Blancos cuma punya Lucas Vazquez selaku bek sayap kanan yang tersisa. Krisis pemain berkualitas di sektor ini bikin Florentino Perez mulai serius mencari amunisi anyar. Los Blancos segera membidik Trent Alexander-Arnold untuk mengisi sektor bek sayap kanan. Dilansir dari Raymond Alvarez de Mon, El Real bahkan sudah mencapai kesepakatan dengan sang pemain. Jurnalis lokal Spanyol ini menyebut tren semakin dekat menuju Santiago Bernabeu. Laporan dari media Marca juga semakin memperkuat rumor kepindahan sang pemain. Trent ogah memperpanjang kontraknya di Liverpool yang berakhir pada musim panas 2025. Alhasil Los Blancos bakal untung besar karena berpeluang menggait sang pemain secara gratis. Bukan hanya menjadi bek sayap kanan, Trent juga dapat menambah kreativitas Real Madrid. Pemain kelahiran Liverpool ini punya visi berkelas untuk mengatur tempo permainan. Trent bisa bergerak mengisi lini tengah untuk membantu sirkulasi bola Los Blancos. Ditambah lagi Real Madrid memang sedang mencari pemain yang bisa mengatur tempo pertandingan. Los Blancos baru saja kehilangan Toni Kroos yang memutuskan untuk pensiun. Alhasil lini tengah El Real sering kesulitan membongkar rapatnya pertahanan lawan. Dengan merekrut Trent, Real Madrid bakal punya bek sayap kanan yang multifungsi. Kemampuan sang pemain juga semakin lengkap karena lihai mengeksekusi bola mati. Sabar menunggu Alphonso Davies. Sektor bek sayap kiri juga nggak luput dari perhatian Carlo Ancelotti. Pasalnya Don Carleto masih nggak puas dengan amunisi pemain yang dimiliki oleh Real Madrid. Entrenador Italia ini mulai frustasi dengan performa Ferland Mendy yang angin-anginan. Pemain asal Prancis ini bahkan belum mencatatkan satupun gol dan assist di musim ini. Don Carleto bahkan sudah terang-terangan mempersilahkan Mendy untuk angkat kaki. Pintu keluar terbuka lebar untuk Mendy, yang kontraknya akan berakhir tahun 2025. Jika ada tawaran menarik, Real Madrid akan melepasnya, ucap Don Carleto. Kepergian Mendy akan membuat Los Blancos kembali serius membidik Alphonso Davies. Pasalnya wingback kiri asal Kanada ini sudah diincar El Real sejak musim panas lalu. Namun Los Blancos ogah merogoh kocek mahal untuk mendatangkan Davies. Real Madrid ngotot menolak bandrol 70 juta euro yang dipatok oleh Bayern Munchen. El Real lebih memilih untuk menunggu kontrak sang pemain berakhir pada musim panas 2025. Davies juga dirumorkan gak berniat untuk memperpanjang masa baktinya bersama di Rotterdam. Manajemen Bayern masih kesulitan merayu sang pemain untuk menaikkan kontrak anyar. Alhasil peluang Real Madrid untuk membajak Davies semakin terbuka lebar. Namun Los Merengues harus gerak cepat karena klub-klub Eropa lainnya ikut tertarik. Davies dirumorkan akan mempertimbangkan tawaran dari MU. Jurnalis Christian Falk mengabarkan Setan Merah bersedia memberi gaji yang fantastis. MU gak ragu menuruti tuntutan bayaran 20 juta euro yang diminta oleh Davies. Dengan rencana membidik amunisi baru, akankah Real Madrid bisa memiliki lini pertahanan terbaik di muka bumi?